Ia juga terkenal sebagai seorang pengacara yang beken, banyak menguasai atau menangani kasus-kasus yang kontroversial. Dan satu hal, ia seorang yang sangat Indonesia meskipun ia seorang keturunan. Tapi ia tidak pernah merasa dilahirkan sebagai kaum minoritas. Ia masuk Indonesia dan ia merasa sebagai seorang Indonesia. Inilah Amir Samsudin. Boleh? Thank you, Pak Amir. Mau naik sepeda? Mau sepeda ya? Bisa, Pak? Pak Amir, oh ini mic-nya. Pak Amir dulu Fakultas Hukum UI. Benar sekali. Pak. Ya. Pak Amir kira-kira kemana nih? Ke Ruhut Sitompul atau ke Hotman Paris Hutapea? Yang mana nih? Dua-duanya alirannya yang mana? Saya kira tidak bisa saya sendiri yang menilai diri saya kira masyarakat lah yang menilai. Oke. Baru sekali ini saya lihat ada pengacara agak lembut. Biasanya, siapa bilang begitu? Itu kalau kade beli cincin itu di Melawai. Gitu ya. Terima kasih ada pengacara yang cukup lembut. Apa pengalaman yang paling mengesankan di UI? Saya kira pertama-tama ingin saya katakan di sini bahwa saya masuk di UI itu mungkin rata-rata sebelum adik-adik dan anak-anak saya di sini nih lahir. Yaitu tahun 78 pada saat bagian sore Universitas Indonesia, berarti 32 tahun yang lalu ya, di Rawamangun. Jadi kesempatan itu. Tetapi ingin saya sampaikan satu hal kepada Rosi, bahwa betul-betul merupakan satu sanjungan kepada diri saya bahwa saya diberi kesempatan. Sementara saya sadar benar bahwa cukup banyak alumnus UI yang sebetulnya lebih pintar dari Bapak. Lebih pintar, lebih berprestasi. Ya. Kalau saya bisa berikan contoh, ya, yang kebetulan. Duduk, silakan. Apa contohnya misalnya Pak? Kebetulan hadir di antara kita Saudara Chandra Hamsa yang sudah menggetarkan para koruptor. Sementara saya sekali-sekali bahkan membela. Jadi di sini sudah terlihat benar Bapak bedanya. Sering belain koruptor. Tidak sering-sering amat, tetapi saya kira. Bapak bakal belain koruptor. Jadi kalau integritas yang dijadikan ukuran, ya, saya kira seorang Chandra Hamsa ini sangat layak untuk diberikan tempat yang lebih. Jadi kalaupun Bapak harus membela koruptor, kenapa Pak? Saya kira kita harus mengerti ya bahwa tiap-tiap kasus itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tidak jarang terjadi bahwa di dalam satu proses hukum ada faktor-faktor, bukan pledoi loh ini ya, bukan pembelaannya, tetapi ada faktor-faktor kadang-kadang yang mempengaruhi satu proses hukum. Dan tidak jarang persaingan usaha tidak sehat, faktor-faktor persaingan politik seperti ini sangat sering terjadi menyebabkan dihadapkannya seseorang kepada permasalahan. Jadi harus dibela. Kalau menurut Bapak pengacara tidak hitam? Mesti harus, tidak harus. Sepanjang nurani saya mengatakan bahwa saya layak membela orang ini. Menurut Bapak pengacara hitam atau pengacara putih? Tidak putih-putih amat, tapi tidak juga gelap hitam, tidak juga. Tapi pengacara kaya semua, duitnya dari mana tuh? Ya. Saya kira ini pertanyaan yang bagus. Kebetulan sekali kita di Indonesia ini belum ada aturan yang mengatur limitasi daripada jasa seorang pengacara. Sehingga pengacara-pengacara ini yang ingin juga saya sampaikan kepada adik-adik pada Fakultas Hukum, jangan silau oleh penampilan. Jangan silau oleh penampilan pengacara. Satu saat mungkin perlu ada aturan ya sedemikian rupa sehingga pengacara itu kemudian tidak dari awal sudah bermotivasi untuk mengejar
untuk minta dibagikan harta daripada orang yang dibelanya. Ya seperti saya Korea Selatan, Jepang itu ada limitasi mengenai tarif seorang pengacara, honorarium seorang pengacara. Ya. Jadi apakah di satu saat ke depan kalau memang konfigurasi politik di legislatif kita juga punya perasaan, punya keterpanggilan untuk memikirkan hal ini, kita tidak harapkan bahwa di masa depan akan ada orang-orang yang terbantu secara hukum, terbebas dari hukum, tetapi menjadi korban kehilangan harta benda lebih daripada yang seharusnya dia. Yang paling sederhana adalah ketika kita bicara soal mafia peradilan, ada hakim, ada jaksa, ada polisi. Maaf ya Pak, pengacara juga bagian dari mafia peradilan. Benar sekali. Karena itu ini anak-anak mahasiswa hukum, fakultas hukum harus dipersiapkan untuk menjadi apa nih Bu Kartini? Jaga harga diri. Oke, sebelum saya tutup rangkaian pertama pembicaraan ini, saya ingin sekali lagi dengar dari Pak Amir, apa suka duka atau pernah nggak punya pengalaman yang paling mengesankan sekaligus menjengkelkan di UI? Udah bunyi Bapak. Biasa urusan sama KUHP soalnya. Sangat sulit untuk mencoba mengingat-ingat hal-hal yang menjengkelkan. Semuanya karena menyenangkan. Asik belajar sehingga lebih fokus kepada kuliah ya. Oh belajar terus Bapak dulu? Iya karena sudah terlambat kan, masuknya sudah bekerja dan sudah berkeluarga ya. Tetapi satu hal yang pasti tidak bisa kita lupakan adalah beberapa dosen pengajar yang kita sangat favoritkan mata kuliahnya. Iya sama di sini dosen pengajarnya Pak Dibio itu ada favoritnya. Nah, kalau saya boleh sebutkan, kebetulan sekali ada 3 mata kuliah yang sangat saya senangi. Yang pertama itu adalah kuliah filsafat hukum dan sosiologi hukum oleh Profesor Suryono Sukanto almarhum. Kemudian mata kuliah hukum dagang oleh Ibu Hafni. Dan satunya lagi mata kuliah hukum agraria yang sekarang namanya hukum pertanahan. Itu 3 oleh mata kuliah Profesor yang paling favorit. Budi Harsono. Oke. Dan tentunya yang paling membanggakan bagi saya sekarang bahwa 5 tahun terakhir ini saya diberi kesempatan untuk menjalankan peranan juga, ya walaupun hanya 2 kali setahun. Saya kemudian kebetulan dipercayakan untuk memegang mata kuliah etika profesi advokat. Oh, etika profesi advokat. Itu paling penting. Jadi Pak, untuk mahasiswa hukum yang sekarang ada di sini, apa nasihat Bapak? Supaya bisa sukses. Yang jelas saya kira jangan terlalu chauvinistis membanggakan diri. Bahwa kita itu lulusan UI. Biarlah kebanggaan itu kita simpan sendiri, barulah kita bangga manakala kepada masyarakat kita bisa berbuat sesuatu dan kebanggaan itu bukan kita yang menilai tapi biarkanlah masyarakat yang menilai. Oke, terima kasih.